Guys, sungguh pun terdapat beberapa negara dari barat tidak menghantar misi bantuan ke negara Turki. Ternyata di sini Indonesia adalah salah satu negara yang terawal menghantar misi bantuannya ke negara Turki, guys. Dalam tempo 34 jam, bantuan Republik Indonesia tiba di titik gempa bumi. Saat ini ada beberapa sudah konsulat telah ditutup di Istanbul. Mereka memberi alasan bahawa mereka takut dengan ancaman ancamannya dari mana, guys? Itu soalnya. Sebab apabila berita yang mereka katakan itu mereka mendapat ancaman, Duta Besar Turki sudah mengesahkan bahawa dari mana punca ancaman yang mereka hadapi. Nah, jadi di sini ternyata Indonesia tidak mengendahkan tentang gugatan-gugatan itu, dan Indonesia dengan ketelusan hatinya menghantar misi bantuan. Malah duta besarnya sendiri masih berada di Turki saat ini. Nah, inilah yang kita ambil contoh keberanian daripada kepimpinan negara Indonesia. Dari segi misi-misi bantuan kemanusiaan, dia tidak melihat dari segi siapa orang itu dan di mana negara itu. Tetapi Indonesia, dia walau di mana juga sangat aktif untuk menghantar misi-misi bantuan kemanusiaan. Jadi apa yang saya dapat info, guys, bahawa daripada negara-negara barat nih, mereka ramai-ramai tutup konsulat mereka di Istanbul karena menurut duta besar dari Turki, mereka telah gagal memberi informasi tentang ancaman keamanan yang ada di Turki itu. Jadi saya tengok Erdogan juga ada membuat sesi berita Dia pun rasa hairan siapa yang memulahkan ancaman-ancaman ini, dan berita itu dibesar-besarkan sehingga kan bantuan-bantuan kemanusiaan dari negara-negara lain juga tersekat kerana mereka melihat bahawa gugatan itu akan mengganggu penghantaran misi bantuan kemanusiaan pada negara Turki. Nah, di sini apa yang saya mau maklumkan bahawa inilah bukti Indonesia telah menghantar misi bantuannya ke Turki. Walaupun saat ini diberitakan bahawa Turki berada dalam keadaan yang darurat kerana bahaya dari segi ancaman keamanan tetapi Indonesia, kenapa Indonesia bisa sampai ke titik gempa bumi lagi, guys? Jadi ayo kita simak klip video ini dari channel Kontan TV yang mana tajuknya bantuan pemerintah Indonesia sampai di titik gempa bumi. Jadi ayo kita saksikan klip video ini. Saya pun mau beri pandangan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih, yang mana segala bentuk bantuan kemanusiaan itu sudah tiba, dan saya dipahamkan bahawa ada 4 buah pesawat militer dipinjamkan di Turki untuk membantu misi kemanusiaan di Turki. Nah, ini harus dijadikan contoh juga pada negara Indonesia. Nah, jadi ayo kita simak dulu klip video ini. Kita tengok tentang informasi berkaitan dengan bantuan pemerintah Indonesia telah sampai di titik gempa bumi di Turki, guys. Jadi ayo langsung kita simak klip video ini. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini Kontan TV dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo langsung saja kita simak klip video ini. Jom. Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam gempa bumi dahsyat di wilayah Turki. Wah, ini sudah sampai bantuan kemanusiaan tahap pertama dari pemerintah Indonesia bagi korban bencana gempa bumi di Turki telah tiba di kota Gaziantep pada Rabu 8 Februari 2023 pukul 13 waktu setempat. Tengok, sampai juga kan? Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam ini dikirimkan melalui jalan darat dari kota Istanbul selama perjalanan sekitar 34 jam. 34 jam, guys. Jauh itu, guys. Menggunakan perjalanan darat. Jadi kerana sana berlaku gempa bumi, jadi faktor perjalanan itu yang menyebabkan mengambil masa yang panjang. Tetapi Indonesia
dia menghantar kesungguhannya itu. Kita mau tengok di sini kesungguhan Indonesia untuk menghantar misi bantuan itu telah sampai ke titik gempa di Turki itu, guys. Nah, soalnya yang lain-lain negara sehingga mereka menutup ya pejabat konsulat mereka tuh, mereka memberi alasan bahwa faktor ini ancaman keamanan mereka. Jadi itu yang dorang tutup ramai-ramai ya dari negara barat itu pejabat konsulat mereka. Sebenarnya kalian punya pandangan kenapa mereka lakukan seumpama itu? Jadi kita sharing ya. Oke, kita lanjut guys. Sebagai catatan jarak tempuh normal jika tidak terjadi bencana alam dan cuaca buruk dari Istanbul ke Gaziantep hanya 11 jam. Perjalanan bantuan mengalami hambatan karena sepanjang jalan menuju wilayah gempa terjadi cuaca buruk badai salju. Selain itu, beberapa jalan tol juga terpaksa ditutup lantaran mengalami kerusakan berupa retak dan sebagian jembatan terputus. Masya Allah guys. Tak hanya itu, banyak antrean truk menuju lokasi yang juga mengangkut bantuan baik makanan dan kebutuhan lain, termasuk mengangkut alat berat untuk membantu evakuasi korban. Bantuan pemerintah Indonesia tersebut diserahkan langsung oleh Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Turki, Kizila. Tengok, Duta Besar Indonesia yang sendiri menyerahkan bantuan kemanusiaan itu kepada pemerintah Turki, guys. Tengok, steady saja kan Indonesia. Tidak seperti yang saya nampak pelik lah, guys. Kenapa pejabat konsulat yang lain mereka menutup, sedangkan ini telah terbukti ya bahwa tidak ada pun ancaman dari segi keamanan. Jadi di situ macam ada persoalan di situ, guys. Lanjut guys, kita lanjut tengok. Turki, lalu Muhammad Iqbal, kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Turki, Kizilay, pada hari Rabu, 8 Februari 2023 pukul 13 waktu setempat. Dubes menjelaskan penyerahan bantuan ini berdasarkan perintah dari Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tengok, ini perintah dari Presiden Joko Widodo ya. Bila melihat negara Turki menghadapi bencana alam begini, antara negara yang terawal menghantar misi bantuan ini negara Indonesia, guys, dan juga Malaysia. Dua negara kita inilah antara negara yang paling awal menghantar misi bantuan ke Turki. Sehingga kan duta besar Indonesia masih berada di Turki, guys. Itu keberanian dan juga keikhlasan tuh kita tengok di sini ada pada Indonesia. Ayo lanjut. Berdasarkan perintah dari Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Presiden Jokowi merupakan bentuk kepedulian Indonesia karena Turki merupakan negara sahabat dekat pemerintah Indonesia. Presiden memerintahkan segera mengirimkan bantuan yang dibutuhkan di daerah gempa di Turki. Ini adalah bantuan kemanusiaan dalam bentuk logistik pertama dari negara ASEAN yang tiba di lokasi bencana, ujar Dubes lalu Muhammad Iqbal. Dari negara ASEAN, Indonesia. Menurut Dubes, Turki adalah salah satu negara yang paling dahulu memberikan bantuan pada saat bencana tsunami Aceh 2004 dan bencana Palu 2018. Tsunami dan Palu, Turki juga awal mengantar. COVID-19 varian Delta tahun 2021, pemerintah Turki juga membantu obat-obatan dan ventilator meski tidak diminta oleh Indonesia. Mesti tidak diminta oleh Indonesia, Turki hantar. Jadi inilah saatnya Indonesia membalas balik jasa suatu ketika dulu ketika Turki membantu Indonesia kan. Inilah dua negara sahabat nih, saya tengok tidak ada gap ya di antara mereka. Saat ini di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap berikutnya. Bantuan kemanusiaan tersebut antara lain berupa pengiriman tim medium urban search and rescue dari Badan SAR Nasional atau Basarnas. Ini sudah sampai nih, SAR. Selain itu, Indonesia juga akan mengirimkan bantuan tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri serta bantuan lainnya yang sedang diidentifikasi sesuai kebutuhan. Bantuan tersebut akan diberangkatkan dalam beberapa hari ke depan, terang Dubes lalu M. Iqbal. Sampai. Nah guys, jadi inilah bukti ya bahwa
misi kemanusiaan itu telah sampai, bantuan kemanusiaan, misi bantuan kemanusiaan dari Indonesia telah selamat sampai di Turki. Sungguh pun terdapat ya negara-negara barat beramai-ramai ya mereka tutup pejabat konsulat mereka di Istanbul, tetapi Indonesia dengan pendirian mereka, dengan pendirian pemerintah Indonesia, dengan keberanian mereka membantu negara sahabat seumpama ini, telah terbukti bahwa ketulusan Indonesia dalam misi membantu ya negara sahabat sungguh jelas di sini ya. Jadi manfaat apabila kita tengok kesan daripada apa yang dilakukan oleh Indonesia, dari segi hubungan diplomatik ini akan bertambah erat lagi antara kedua negara sahabat ini, Indonesia dan juga Turki. Selain itu dari segi kesedaran sosial ya, masyarakat Indonesia juga dapat memberi dapat mengambil pengajaran di sini, di mana saat dalam kesusahan mereka yang membutuhkan itu harus dibantu. Jadi pemerintah Indonesia sini telah menunjukkan satu sikap yang mana harus diteladani untuk kesedaran sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, inilah bukti bahawa negara Indonesia begitu prihatin ya terhadap negara-negara yang menghadapi musibah. Misi-misi bantuan kemanusiaan itu sungguh cepat ya. Indonesia antara negara yang tercepat menghantar misi bantuan, khususnya di Turki ini, sehingga sampai ke titik gempa bumi di Turki. Yang saya tahu lagi sebanyak 30 ya, 30 lebih begitu pondok-pondok untuk bagian kesehatan ataupun medis sudah disediakan dari Indonesia, berserta dengan doktornya, dengan bantuan-bantuan yang lain. Jadi kesimpulannya di sini bahawa negara Indonesia di sini tidak terikat ya pada mana-mana ancaman dan juga kecaman seperti mana negara-negara barat tadi yang berbondong-bondong ya menutup pejabat konsulat mereka, dan mereka memberi alasan bahwa ancaman dari segi keamanan, sedangkan tidak ada pun ancaman keamanan di situ. Cuma apa yang saya rasa pelik di situ, kenapa mereka mewar-warkan bahwa bahaya di negara Turki atas dasar ancaman keamanan. So apapun terbaik ya, negara Indonesia harus dijadikan contoh membantu negara-negara yang memerlukan dalam kesusahan. Tahniah negara Indonesia, tahniah warga negara Indonesia, kerana Indonesia telah menunjukkan satu sikap yang begitu positif yang boleh dijadikan panduan ya bagi negara-negara di sekeliling, di sekitar Asia Tenggara ni dan juga ASEAN. Dan Indonesia negara ASEAN pertama ya menghantar misi bantuan ke Turki. Oke guys, jadi itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Saya juga ingin mengetahui, ingin berkongsi dengan pandangan kalian. Jadi kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.